Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, mengkonfirmasi Julio Cesar mengalami cedera hamstring saat menghadapi Malut United. Julio terpaksa ditarik keluar di awal babak kedua setelah terlihat kesakitan pada paha kirinya. Seorang pemain yang mengalami cedera hamstring biasanya memerlukan waktu pemulihan yang lumayan lama. Boyan menjelaskan seberapa lama waktu yang dibutuhkan Julio Cesar tergantung hasil pemeriksaan yang akan dilakukan hari ini. Cedera hamstring, tapi saya masih harus memantau bagaimana kondisinya karena dia baru akan melakukan pemeriksaan. Dalam pertandingan tersebut, Julio ditarik keluar pada menit ke-57 dan digantikan Alfreandra Dewangga. Sebelumnya, Kapten Persib Maklok juga mengalami cedera yang membuat dia harus istirahat beberapa pekan. Setelah melawan Malut United, Persib mengalihkan fokus ke pertandingan leg pertama 16 besar ACL2 menghadapi Ratchaburi FC pada Rabu 11 Februari mendatang tuntasnya. Gelandang andalan Persib Bandung, Tom Haye, harus terjerat skorsing usai membantu Pangeran Biru mengandaskan Malut United. Gol Tom Haye pada menit ke-35 melalui eksekusi tendangan penalti membuka kemenangan Persib Bandung atas Malut yang digandakan oleh penggantinya Sadi Ramdhani. Namun sayangnya Tom Haye harus menerima kartu kuning di pertandingan tersebut yang membuatnya harus absen di pekan ke-21 menghadapi Borneo FC. Tom Haye harus menjalani larangan bermain 1 kali karena akumulasi 4 kartu kuning. Ini menjadikan hukuman pertama yang didapatkan Tom Haye sejak debut bersama Persib di Superliga musim ini. Meski pertandingan Persib selanjutnya di laga domestik adalah menghadapi Madura United, namun Tom Haye menjalani hukuman saat Maung Bandung datang ke markas Borneo FC. Karena pertandingan menghadapi Borneo dijadwal ulang dan diundur dari tanggal 16 Februari menjadi 15 Maret mendatang. Karena bentrok dengan jadwal Persib menghadapi Ratchaburi FC di leg pertama 16 besar ACL tuh tuntasnya. Bursa transfer paruh musim resmi ditutup pada Jumat 6 Februari. Sejumlah tim telah belanja pemain jelang dimulainya putaran kedua Superliga. Persib yang berada di puncak klasemen telah mendatangkan 4 pemain anyar, yakni Dion Mark, Laifin Kurzawa, Deddy Kusnandar, dan seorang striker Sergio Castel. Sergio Castel menjadi nama terakhir yang didatangkan oleh Maung Bandung. Ia merupakan striker keempat yang didaftarkan oleh pelatih Boyan Hodak. Kedatangan Sergio Castel membuat kuota pemain asing Persib justru melebihi regulasi yang ditentukan. Maka dari itu, Persib Bandung harus mencoret 1 pemain asingnya, yakni kiper Adam Saibek yang dipastikan tidak masuk skuad Superliga di musim ini. Walau begitu, pelatih Boyan memastikan bahwa Adam Saibek tetap akan tersedia bagi Persib dalam ajang ACL2. Di sisi lain, dicoretnya Adam Saibek membuat penjaga gawang Persib Bandung di putaran kedua Superliga menyisakan 1 tempat kosong. Sejauh ini, kiper yang didaftarkan Persib Bandung di situs iLiga hanya Teja Paku Alam, Muhammad Raka Safaka, dan Fitrah Maulana. Namun tiba-tiba saja bobotoh dibuat gempar ketika legenda mereka, Imade Wirawan, terdaftar sebagai kiper Persib Bandung pada putaran kedua Superliga ini. Dilansir dari laman resmi iLiga, Sabtu 7 Februari, terlihat nama Imade Wirawan terpampang sebagai kiper Persib Bandung di putaran kedua yang sebelumnya diisi oleh Adam Saibek. Bobotoh jelas kebingungan lantaran Imade Wirawan saat ini menjabat sebagai asisten pelatih kiper Persib. Ia bahkan telah pensiun sejak musim 2023. Di situs iLiga, Imade Wirawan terdaftar dengan nomor punggung 78, angka spesial yang ia gunakan selama memperkuat Persib Bandung tuntasnya.
Malut United harus mengakui keunggulan tim tuan rumah Persib Bandung dengan skor 0-2 dalam laga pekan ke-20 di Stadion GBLA. Meski menelan kekalahan, pelatih kepala Malut Henry Susilo tetap mengapresiasi kerja keras anak asuhnya di lapangan. Saya pikir tim sudah berusaha maksimal dan memberikan perlawanan. Namun, malam ini kemenangan untuk Persib Bandung. Kendati demikian, Henry memberikan catatan kritis terhadap kepemimpinan wasit yang dinilai mempengaruhi jalannya laga. Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah ketika Tyrone Del Pino dijatuhkan di kotak penalti pada babak kedua. Namun wasit tidak memberikan penalti setelah melakukan pengecekan melalui video asisten referee. Hal yang perlu dievaluasi malam ini adalah wasit. Saya pikir banyak keputusan yang kurang tepat dari wasit. Di sisi lain, Kapten Malut United Gustavo Franca mengakui ketangguhan lawan yang merupakan pemuncak klasemen sementara. Sesuai yang kami prediksi, menghadapi Persib bukan perkara mudah. Kami telah berusaha untuk menjalankan strategi yang direncanakan, tapi kemenangan tidak untuk kami. Lebih lanjut, Gustavo Franca menegaskan tim akan segera bangkit untuk menghadapi tantangan berikutnya. Sekarang waktunya untuk fokus menatap laga selanjutnya dan kembali bekerja keras untuk meraih 3 poin tuntasnya.